KTT AIS Forum 2023 didahului oleh 4 rangkaian side event, yakni AIS Youth Conference, AIS Research and Development Conference, AIS Startup Blue Business Summit, dan AIS Blue Economy Level Dialogue. Venue utama dan semua pergerakan di tempat-tempat yang menjadi prioritas pengamanan KTT AIS Forum 2023 dan sekitarnya terpantau di Command Center. Inilah posko Command Center 91. Dari sinilah semua pergerakan di tempat-tempat yang menjadi prioritas pengamanan KTT AIS Forum 2023 dan sekitarnya terpantau. Ini di monitor ini kita menggunakan 18 aplikasi, ya. Hanya beberapa yang kita tampilkan karena memang keterbatasan layar. Ada aplikasi untuk kita memonitor perjalanan kapal-kapal, ya. Ini adalah marine traffic, kemudian ini berkaitan dengan kondisi cuaca, aplikasi dengan BMKG. Ini aplikasi yang terkait dengan perjalanan pesawat, delegasi-delegasi perjalanan bisa kita pantau dengan pesawat-pesawat yang mereka akan ini sedang naikin. real time, Pak. Ya. Ini real time, Bang, pergerakan. Ya, real time. Ini real time. Ya, ini perjalanan pesawat yang kalau ini kita klik kita bisa tahu ini pesawat apa. Kita sudah punya jadwalnya. Ya, delegasi dari mana, datang jam berapa, pakai pesawat apa, sudah ada. Nanti tinggal kita klik aja, muncul di sini. Jadi secara pasti itu bisa dipastikan betul. Tidak ada delay, ya, Pak? Ya, insya Allah tidak ada. Kalaupun ada delay, pasti akan ada informasi di sini. Sesini adalah yang di atas ini adalah aplikasi yang face recognition atau FR, di mana database itu sudah kita masukkan, sehingga apabila ada DPO, orang-orang yang kita curigai akan terdata di sini, dan ini sinyalnya atau alarmnya akan bunyi, alertnya akan bunyi. Tidak hanya mencegah potensi gangguan yang datang dari manusia, Command Center juga mampu mendeteksi perubahan cuaca sehingga antisipasi dini bisa dilakukan. Ya, ini berkaitan dengan kecepatan angin, Mas. Ya. Oh, sampai angin pun juga terpantau, Pak? Ya, kecepatan angin, suhu, semuanya sudah kita ada aplikasinya. Gitu. Apakah ini BMKG, ya ini cuaca, gitu. Kalau ada cuaca seperti apakah juga terpantau potensi misalnya akan ada potensi longsor atau banjir? Apakah terpantau juga, Pak? Kalau daerah-daerah itu kan sudah kita datakan. Yeah. Misalnya kita kerjasama dengan BMKG, dengan Basarnas, dengan BPBD, daerah-daerah mana saja yang rawan bencana. Nah, jadi pada daerah itu apabila misalnya terjadi hujan, misalnya kayak ini, Bedugul nih. Nah, daerahnya kan daerah yang bukit-bukit di Bedugul itu. Terus kemudian ada curah hujan. Nah, kita mungkinkan di sini karena udah lama nggak hujan, ternyata curah hujan ini kemana? Kalau misalnya curah hujannya tinggi, kemungkinan tanah yang tadinya kering begitu kena hujan akan gampang longsor. Makanya pasukan SAR dan yang lainnya kita akan dekatkan ke sana. Dalam operasi Tribrata Agung 2023, Polri menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan energi listrik, sepeda, hingga satwa kuda. Satgas preventif adalah satgas yang artinya pencegahan dari gangguan Kamtipmas, gangguan yang lainnya, ya. Ini kita ada beberapa sub di situ. Ada 5 sub satgas. Yang pertama sub satgas bandara. Jadi pengamanan di bandara, mulai tamu berdatangan, ya, orang-orang yang diperkirakan akan mengganggu, ya. Nah, ini sudah kita antisipasi di situ. Ini sub satgas bandara untuk mengamankan di ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 tentunya kerjasama dengan Pas Pampres, karena yang bertanggung jawab ada Pampres, kita bertanggung jawab di situ. Ya, Pas Pampres, ya, kita akan memberikan perbantuan, sterilisasi, K9 di situ, dan koordinasi dengan Pas Pampres. Ring 2 dengan Pangko Gabdam, ya. Kemudian ring 3 juga kolaborasi dengan TNI yang ada di jalan-jalan. Kemudian yang kedua adalah subsatgas pengamanan hotel-hotel yang dijadikan akomodasi untuk menginap dan lain sebagainya. Ini kita adakan pengamanan juga. Dan itu secara sinergi juga. Kemudian subsatgas pengamanan objek, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk acara KTT AIS. Kemudian subsatgas kawasan. Nah, kawasan
bagi beberapa klaster ya. Ini subsatgasnya adalah Kapolres Denpasar, ini juga melakukan antisipasi terhadap gangguan-gangguan yang akan mungkin terjadi. Kemudian yang terakhir adalah subsatgas sterilisasi. Kita menggunakan K9 kita, anjing-anjing pelacak kita untuk melakukan sterilisasi ya di hotel, di venue, di bandara. Kita libatkan K9 kita dan kerjasama dengan unit Jibom ya yang ada di Brimob maupun dengan TNI di subsatgas sterilisasi. Kemudian kegiatannya juga melakukan mengatur juga, menjaga, kemudian bersama-sama Satgas Warolake untuk mengamankan jalan, rute yang dilalui, ya. Kemudian juga melaksanakan patroli. Nah, ada patroli sepeda, ya, karena ini kan memang KTT AIS tentang lingkungan ya kita kedepankan memang untuk patroli dengan sepeda, dengan kuda, ya. Kemudian juga melakukan pengamanan di objek-objek yang akan dilakukan itu. Patroli berkuda itu memang bagian dari SOP juga apabila ada kegiatan-kegiatan tamu negara ya. Ini memang patroli kuda digunakan ya. Kemudian kelebihannya juga tentunya ini patroli kuda lebih ramah lingkungan, kemudian dia lebih fleksibel, bisa masuk ke tempat-tempat yang tidak bisa dilalui mobil, kendaraan, bisa, dan lebih humanis ya. Kemudian sepeda juga ada. Kalau kita satgas yang lain, Satgas Warolake juga menggunakan pengawalan menggunakan mobil listrik, sepeda motor listrik juga sudah digunakan itu. Dengan pengalaman mengamankan event-event internasional seperti KTT G20 dan KTT ASEAN, Polri kembali menunjukkan komitmen untuk terus mendukung pemerintah Indonesia. Kelancaran dan kesuksesan KTT AIS Forum berkontribusi menaikkan kembali pariwisata Indonesia, khususnya Bali yang sempat terdampak hebat pandemi COVID-19.